Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base 3 Maret 2021. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan mengawali kegiatan kita, aktivitas kita pada hari ini, sebaiknya kita datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Kitab Kejadian dan Kitab Yohanes. Tapi sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami di sorga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau yang senantiasa mengasihi dan menyayangi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan karunia-Mu. Engkau telah menjaga menyelimuti kami dalam tidur kami, dan pagi hari ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami ya Tuhan. Tetapi sebelum kami memulainya, bimbing dan tuntunlah kami ya Tuhan. Izinkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman itu menjadi kekuatan, menjadi penuntun di dalam kami menjalani aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-18 dan Yohanes 19 ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema kamu tidak sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita misalnya merenungkan tema kita bahwa kamu tidak sendiri, itu berarti bahwa kita senantiasa ada teman, ada saudara, atau ada siapapun yang mendampingi kita. Tetapi kadang-kadang teman atau saudara itu pun bisa meninggalkan kita. Bapak Ibu terkasih, salah satu mungkin ilustrasi yang akan saya berikan pada pagi hari ini adalah seorang ibu yang bernama Sumarni yang berusia 73 tahun. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, mungkin dari segi usia ibu ini sudah bisa dikatakan cukup tua dan sangat tua, mungkin sudah tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja lagi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak yang dia kasihi, anak yang dia sayangi, yang dia pelihara dari kecil sampai dengan besar, sekarang meninggalkan dia di jalan. Ibu ini berpikir, apa yang akan saya alami? Apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Saya ditinggal oleh anak saya di pinggir jalan seperti ini. Apakah saya akan menjadi pengemis atau apakah saya akan menjadi gelandangan? Bagaimana kalau tidak ada dinas sosial yang memungut saya? Itu adalah pikiran yang berkecamuk di dalam pikirannya. Sudah menjadi hal yang lumrah Bapak Ibu, kalau misalnya kita ditinggal di pinggir jalan, tidak ada saudara, tidak ada teman, kita akan merasa khawatir, kita akan merasa sangat sedih. Dan itu pun yang dialami oleh Ibu Sumarni ini. Bapak Ibu yang terkasih, sejak semula Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dari sudut pandang yang lebih luas, firman Tuhan itu mengatakan, tidak hanya ditujukan kepada pria ataupun perempuan lajang, tetapi kepada semua orang. Bahwa tidak baik bagi kita untuk seorang diri. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, kadangkala kesibukan, pekerjaan, itu menuntut kita untuk selalu bisa bekerja,
Dan kadangkala tidak memungkinkan, tidak juga kadangkala kita bisa meninggalkan orang tua kita yang ada di kampung untuk kita bekerja ke kota mencari nafkah. Dan begitu pula Bapak Ibu, mungkin bagi anak-anak pada zaman sekarang, dia meninggalkan orang tuanya untuk menuntut ilmu. Ada yang pergi ke luar daerah, keluar kota, ataupun mungkin keluar negeri, meninggalkan orang tuanya di rumah sendiri, dan dia menuntut ilmu di negeri orang ataupun di luar. Pada dasarnya itu tidak menjadi salah, tidak salah Bapak Ibu, karena tuntutan hidup, tuntutan pekerjaan, tuntutan pendidikan yang mengharuskan mereka seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, di sini kita diajarkan oleh Tuhan bagaimana kita harus bisa bersabar, bagaimana kita harus bisa yakin di dalam kehidupan kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa kita tidak sendiri. Memang betul Bapak Ibu, kita itu tidak sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang firman Tuhan katakan pada saat dia disalibkan, ia melihat ibunya dan muridnya dikasihnya di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya juga kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ini adalah sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa seorang anak kepada ibunya bahwa ia tidak sendiri. Sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus kepada ibunya bahwa dia tidak sendiri. Dan begitu pula sebuah pernyataan dari seorang guru kepada muridnya bahwa kamu tidak sendiri. Apa yang kita bisa lihat dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Hari ini Tuhan Yesus juga mengajarkan hal yang sama kepada kita semua, bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita, yang selalu menjaga kita dan selalu menemani kita, dan tidak membiarkan kita sendiri. Bapak Ibu terkasih, marilah kita juga memperhatikan satu sama lain, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, ataupun di lingkungan kita. Kita bisa menjadi seorang ayah, seorang ibu, dan juga seorang anak bagi saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Firman Tuhan menyatakan bahwa Dia senantiasa ada bersama kita. Dia senantiasa menemani kita apapun keadaan kita. Seperti lagu berikut ini ya Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah kawan sejati. Kita akan dengarkan Bapak Ibu. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan
engkau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, mendengarkan doa padanya. Adakah hatimu saran, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya, atas doa padanya, atas doa padanya. Amin Bapak Ibu. Pujian tadi menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa kita tidak sendiri. Dan biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa Dia senantiasa menyertai kita apapun keadaan kita. Sekarang kita berserah kepada Tuhan dan selalu menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita. Melalui doa-doa kita, melalui ucapan syukur kita, Tuhan Yesus ada dengan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk mengawali semua kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami tidak sendiri di dalam kami menjalani hidup kami ini Tuhan. Ada Engkau yang senantiasa menyertai kami dalam segala kondisi dan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas pernyataan-Mu itu Tuhan. Tuhan Yesus, izinkanlah kami untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau senantiasa memberkati kami di dalam setiap perjalanan kami, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memulai hari ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.